Ibu, lampu di kamar Raffi mati. Tidak apa-apa, Dit. Mungkin saklarnya tidak sengaja tersentuh. Coba kamu nyalakan lagi. Baik, Bu. Bu, kenapa ya kalau lampu di satu kamar mati, yang lain tetap menyala? Oh, itu karena instalasi listrik di rumah kita menggunakan rangkaian paralel, Dit. Jadi, meskipun lampu di satu ruangan padam, lampu di ruangan lain tetap menyala. Ini memudahkan dan lebih aman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, rangkaian paralel itu apa, Bu? Jadi, rangkaian paralel itu termasuk dari jenis-jenis rangkaian listrik. Nih, Ibu jelasin ya. Jadi, rangkaian listrik adalah serangkaian komponen listrik yang terhubung bersama untuk membentuk jalur tertentu agar dapat mengalirkan listrik dari sumber listrik ke perangkat yang ingin digunakan. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka. Lampu dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang disebut dengan saklar. Oh, begitu ya, Bu. Baterai dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oh, Dita ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah, Bu. Coba Dita sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, Dita bisa, Bu. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti ini tidak menyebabkan lampu lain padam meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Nah, kalau rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah, benar Dit, anak ibu emang pinter. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu kering. Iya kan, Bu? Betul, Dit. Jadi kesimpulannya begitu, sayang. Wow, ternyata listrik yang kita pakai sangat menarik ya, Bu. Sekarang aku sudah mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan kepada aku rangkaian listrik. Sama-sama, Nak. Tetap semangat ya belajarnya dalam memahami rangkaian listrik.